Jadi kita harus tahu definisi pacaran itu apa, ya. Kalau, di bahasa Jawa kan pacaran itu make pacar. Pakai pacar atau kutek di Jawa itu kan ada yang namanya pacar ya, pacar-pacar banyu, itu nah kok di bahasa Jawa. Tapi kalau kita definisikan di bahasa Indonesia, pacaran itu kan hubungan ya antara pria dan wanita, kalau itu dikonotasikan negatif itu adalah hubungan sebelum pernikahan, ya. Tapi kalau kita, pahami dalam ranah yang positif atau dalam ranah Islam, ya pacaran itu ya setelah pernikahan itu. Jadi kita harus tahu fakta terlebih dahulu, pacaran yang seperti apa. Kalau pacaran sebelum menikah, ini adalah salah satu faktor yang kemudian perlu untuk diatur ya dalam interaksi laki-laki dan perempuan, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan bahwa ketika dua lawan jenis itu bertemu, ya, maka ini harus ada pengaturan, ya, di mana larangan khalwat laki-laki dan perempuan kecuali dengan mahramnya. Ya. Khalwat itu berdua-duaan. Ya. Kalau kita lihat berkhalwat itu faktanya adalah menyepi, ya, menjauh dari keramaian. Nah, memang faktanya orang berpacaran itu kan umumnya adalah seperti itu. Di taman-taman, gelap-gelapan, ya. Kalau dulu mungkin pengalaman di kampus itu, di lapangan tenis itu banyak ditemukan ya namanya ini kondom, yang sewu, Astagfirullah. kelas heeh. Saya bahkan dulu sempat ada yang cerita ya di LP Lowor itu Nana mungkin juga pernah tahu. Itu juga beberapa ditemukan yang namanya alat kontrasepsi itu pelecehan, banyak berserakan di Astagfirullah. situ. Artinya, ya ini dampak dari pacaran yang mengarah kepada kemaksiatan atau perzinahan, karena mereka belum ada ikatan yang sah, yaitu ikatan pernikahan. Nah, ketika berkhalwat saja berdua-duaan yang itu mengarah kepada kemaksiatan, ya, sebagaimana nas yang juga sering kita dengar, wala taqrabuz zina, ya, janganlah kalian mendekati zina. Ini menjadi satu kemutlakan bahwa pacaran itu adalah satu hal yang dilarang. Ya. Sehingga dalam bahasa lain itu al-ijtima baina istinaini ala infirat. Ya. Jadi bertemunya ya dua orang lawan jenis ya satu sama lain tanpa adanya orang asing yang ada di situ atau orang lain atau orang ketiga, dalam hal ini adalah mahram yang ada di sana. Sehingga kalau kemudian mau diplesetkan yang lain juga bisa. Pacaran Islam itu apakah ini Ustaz pakai baju muslim ya, pakai baju koko gitu yang laki-laki, yang perempuan yang pakai kerudung, kayak jilbab, terus apa istilahnya dulu kan ketika kita Ramadan ya berangkat tarawihnya bareng-bareng, ngajinya bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng, apakah itu juga pacaran Islami dimulai dengan Al-Fatihah ya, diakhiri dengan doa kafaratul majelis, apakah itu juga Islam? Nah, ini kan sesuatu yang melecehkan sebenarnya. Melecehkan dari apa? Dari kebiasaan seorang muslim yang itu harusnya baik dinodai dengan aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan. Sehingga kalau kita definisikan pacaran Islami yang itu dibenarkan adalah pacaran setelah menikah. Setelah ada ikatan pernikahan yang itu sah. Mau diapa-apa nawis Iya, antar iya. ya terserah. Terserah dalam bahasanya Iya, sekarang iya, kan betul. lagi bahasa terserah itu kan lagi viral gitu Sananang ya. Nah, ini kalau dengan istrinya Iya, iya. terserah, kan suaminya juga terserah. Nah, kalau dengan yang bukan mahram atau yang masih belum sah ya jangan. Kalau masalah ta'aruf itu kan juga tetap ada batasan ya. Ta'aruf ya ketika berkenalan, tukar identitas ya, bertemu itu pun bertemunya ada orang tuanya, ada mahramnya di rumahnya atau di tempat-tempat yang itu terbuka. Nah, ini menjelang pernikahan itu juga begitu, tetap harus ada batasan. Tidak kemudian wis tunangan tukar cincin, nah dianggap sah. Nah, ini yang kemudian sekarang juga salah kaprah. Nah, dalam Islam kan tidak disyariatkan tunangan. Ya kan? Kalau mau menikah ya ta'aruf itu. Ya, kalau mau tunangan itu ya ta'aruf itu yang kemudian harus dilakukan dengan batasan-batasan tidak berkhulwat dan yang lain.